Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen aset reksadana syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Citra Novadiana, NIM 4218017. Yang kedua ada Trinur Hidayah, 4218019. Dan yang ketiga ada Umdrinatu Rizky Fani, 4218019. Langsung masuk ke materi. Di sini saya akan membahas tentang manajemen aset syariah. Manajemen aset syariah adalah kewajiban melibatkan pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan ketentuan Islam. Secara spesifik terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian strategi yang mempengaruhi volume. Tujuan dari pengelolaan aset berupa reksadana yaitu untuk menghasilkan olahan aset yang berkualitas tinggi, stabil, besar, dan aliran yang berkembang dari pendapatan bunga bersih. Lalu produk reksadana syariah yaitu adanya proses cleansing atau membersihkan pendapatan yang diperoleh dengan cara membayar zakat, bukan merupakan instrumen yang menghasilkan riba. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah reksadana syariah. Bisa dilihat bagiannya ada poin-poin terpenting dalam sejarah reksadana syariah. Kalau lebih jelasnya bisa lihat di makalah. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan mekanisme kerja reksadana. Dalam mekanisme kerja reksadana terbagi menjadi dua, yaitu tingkat hasil atau rate of return yang diperoleh sama atau lebih besar dari tingkat hasil portofolio tertentu dengan risiko yang sama atau lebih kecil dari tingkatan risiko pasar. Dan yang kedua, melakukan diverifikasi sehingga dapat meminimalisir risiko yang tidak sistematis yang diukur dengan menghitung korelasi antara tingkat hasil reksadana syariah dengan tingkat hasil portofolio pasar modal. Bisa dilihat bagiannya. Sekian. Selanjutnya pemateri akan dilanjutkan oleh Fani. Perkenalkan, nama saya Umdrinatu Rizky Fani, NIM 4218019. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan mengenai kriteria reksadana syariah dan dasar hukum syariah serta dasar hukum negara reksadana syariah. Yang pertama yaitu kriteria reksadana syariah. Ada A. Jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang B. Jenis transaksinya tidak mengandung hal-hal yang dilarang. C. Prinsip aturan investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya dan hasil usaha utamanya sesuai dengan pedoman syariat Islam. D. Adanya screening dan cleansing atau proses pembersihan reksadana syariah dari pendapatan yang sifatnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. E. Terjangkau dari unit penyertaan reksadana syariah dapat dibeli paling sedikit yaitu Rp100.000. F. Diversifikasi investasi dari reksadana syariah sehingga memperkecil resiko investasi jika kinerja salah satu efek mengalami penurunan. G. Kemudahan berinvestasi bagi investor untuk tidak perlu melakukan analisis yang mendalam karena dikelola oleh manajer investasi. Selanjutnya ada H. Efisiensi biaya dan waktu. Karena biaya investasi di reksadana syariah relatif rendah dan investor tidak perlu memantau karena sudah dilakukan oleh manajer investasi. I. Hasil optimal dari imbal hasil investasi atau return sesuai dengan jangka waktu dan jenis reksadana syariah yang diinginkan. J. Likuiditas terjamin dari pencairan dana investasi sehingga dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan cara menjual unit penyertaan yang telah dimiliki. K. Transparansi bagi investor dalam menerima laporan kinerja reksadana syariah secara berkala dan dapat mengetahui hasil investasinya setiap saat. L. Legalitas terjamin atas produk reksadana syariah diawasi oleh OJK dan dikelola oleh manajer investasi yang memperoleh izin dari OJK. M. Yang terakhir,
sesuai prinsip syariah karena investasi reksadana syariah telah mendapat fatwa dari DSN MUI dan aspek kesyariahan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya yaitu dasar hukum syariah dan hukum negara reksadana syariah. Yang pertama yaitu dasar hukum reksadana perspektif syariah. Ada menurut Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh juz 4 halaman 199 yang artinya prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenan dengannya ialah boleh diadakan selama tidak dilarang oleh Islam atau bertentangan dengan nas syariah. Yang kedua, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh. Artinya, dan setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah dan dapat disamakan hukumnya atau dikiaskan dengan syarat-syarat yang sah. Selanjutnya ada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kemudian dasar hukum reksadana perspektif hukum negara, yaitu ada fatwa DSN MUI nomor 20 garing DSN garing strep MUI garing 4 garing 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, mendefinisikan sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta atau sohib al-mal atau rob al-mal dengan manajer investasi sebagai wakil sohib al-mal dengan pengantar investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trino Lidaya, NIM 4218018. Nah, dari kelompok 3 tadi udah dijelaskan mengenai kriteria, kemudian dasar hukum oleh Mbak Fani, dan saya akan melanjutkan apa sih perbedaan dari reksadana syariah dan konvensional. Dari kelompok kami itu membedakan ada 6 poin. Yang pertama itu tujuan investasi, kemudian operasional, return, pengawasan, akad, dan transaksi. Untuk penjelasan yang lebih jelasnya bisa dilihat di makalah yang telah kami sajikan. Kemudian mengenai praktek lapangan reksadana syariah. Jadi di dalam makalah kami ada studi kasus. Jadi semisal kita berinvestasi di reksadana, kita membeli unit penyertaan dengan harga per unit yang telah ditentukan pada tanggal kita bertransaksi. Semisal tanggal 1 Juni 2000 kita berinvestasi sebesar 3 juta dengan membeli reksadana pada harga per unitnya penyertaan sebesar 1.500. Jika tidak terdapat biaya pembelian atau selling fee, maka unit penyertaan yang kita terima sebesar 3 juta dibagi 1.500 ketemunya 2.000 unit penyertaan. Lebih jelasnya nanti dibaca ya di makalah kami. Kemudian saya lanjut prospek perkembangan dan tantangan reksadana syariah. Nah, di PPT kami itu ada 2 poin. Yang pertama, prospek perkembangan reksadana syariah itu sangat pesat. Nah, kenapa kok bisa pesat? Itu ada beberapa faktor penting yang bisa menggambarkan penyebab nilai pertumbuhan reksadana di Indonesia. Antara lain, A. Aspek kondisi pasar modal dan situasi investasi yang kondusif. Kemudian munculnya produk unit link yang berbentuk investasi dan asuransi. Kemudian ada jumlah manajer investasi yang meningkat. Dan yang terakhir, ada produk reksadana semakin menarik untuk berinvestasi. Dan saya lanjutkan, ada prospek, namun ada pun tantangannya. Jadi tantangannya banyak pemahaman masyarakat akan investasi secara umum dan reksadana secara khusus masih kurang, dan profesionalisme dan tanggung jawab manajer investasi yang harus ditingkatkan.
jumlah dan likuiditas instrumen saham dan obligasi, khususnya obligasi bagi hasil perlu ditingkatkan serta normal dan standar bagi penentuan nilai pasar wajar dan hasil kinerja investasi sehingga prinsip keadilan dan keterbukaan dapat lebih terjamin. Jadi menitik beratkan kepada edukasi masyarakat yang masih kurang. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.